selamat datang di Meisha Hiza Channel. Kali ini gue akan menceritakan kisah dari teman kita yang bernama Ardi. Dia seorang mahasiswa semester 5 yang mengalami hal-hal mistis karena dia pindah ke kosan yang ada di belakang kampus di daerah Jawa Tengah, dan kejadian ini di tahun 2019. Bagaimana kisah selanjutnya? Tonton terus ya. Yang sudah kita ketahui, Ardi merupakan salah satu mahasiswa semester 5 di universitas yang ada di Jawa Tengah, dan dia memutuskan untuk pindah kosan dari kosan sebelumnya karena perekonomian keluarganya saat itu sedang tidak memungkinkan, guys. Jadi dia memutuskan untuk mencari kosan yang lebih murah. Dan Ardi pun mencari kosan yang lebih murah di sekitar kampus, dan Ardi mendapatkan kosan di daerah gang kecil gitu, guys, dan warga sebutnya dengan Jalan Buntu. Dan saat melihat bangunannya itu apa guys, kayak temboknya mengelupas dan banyak sekali jamur gitu loh, guys, di tembok-temboknya. Tapi Adi menutup mata karena dia pikir ya sudahlah, karena saat itu perekonomiannya sedang tidak memungkinkan dan dia harus pindah dari kosan lamanya, jadi dia menutup mata untuk pindah ke kosan tersebut. Dan akhirnya Ardi pun langsung bertemu dengan pemilik kosan tersebut. Dan di saat Ardi melihat kamarnya tersisa hanya satu, dan itu bertuliskan kamar nomor 05. Dan saat Ardi membuka pintu 05 itu, suasananya memang agak begitu lembab ya, guys, lembab, dan memang agak sedikit gelap lampunya gitu, guys. Tapi Ardi kembali menutup matanya dan memutuskan untuk langsung membayar uang kosan selama 6 bulan, karena Ardi pikir karena kosannya tinggal satu aja dan di situ murah, dan Ardi sudah mencari ke kosan-kosan sebelumnya tuh tidak ada yang semurah di kosan di gang kecil itu, guys. Jadi dia memutuskan untuk ya udah langsung bayar aja ke pemilik kosannya selama 6 bulan. Dan saat Ardi pergi dari kosan itu, tiba-tiba ada laki-laki yang menghampiri dia. Laki-laki itu bilang, "Kalau bisa jangan ngekos di sini, apalagi di kamar 05." Tapi Ardi pun hanya terdiam gitu, guys, dan oh mungkin bapaknya pengen kali ya ngekos di situ, jadi bilangnya jangan. Ya pokoknya Ardi mengabaikan laki-laki itu dan dia memutuskan untuk pindah di hari itu juga, guys. Akhirnya packing, 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 dia packing semuanya, barang-barangnya dia pindahin ke kosan barunya, dan dia bersihin semua. Dan saat itu tidak terjadi apa-apa, guys. Tapi anehnya dia terbangun di jam 2 pagi. Dan di jam 2 pagi itu terasa sangat dingin sekali dan Ardi mencium aroma amis. Tapi saat Ardi mengelilingi kamarnya tidak ada bangkai ataupun yang barang-barang yang amis itu tidak ada, guys, tapi Ardi mencium aroma amis di dalam kamar tersebut. Singkat cerita, guys, setelah Ardi terbangun di jam 2 pagi, Ardi pun mengabaikan aroma amis tersebut dan kembali untuk tidur lagi. Dan keesokannya ternyata laki-laki yang dia sapa kemarin itu merupakan penjaga kosan tersebut yang bernama Pak Sulaiman. Dan Ardi pun berkenalan dengan salah satu penghuni yang ada di kosan itu yang bernama Mas Reja. Dia juga merupakan salah satu mahasiswa semester akhir di kampus yang sama, namun jurusannya berbeda, guys. Jadi ya mereka mengobrol tentang kehidupan sehari-hari hingga Ardi menanyakan tentang kosan yang dia tempati. Dan Mas Reja pun menjawab
jika kosan tersebut itu sudah lama sekali tidak terisi dari tahun 2017. Jadi sekitar 2 tahunan tidak terisi dan baru saat ini terisi oleh Ardi. Namun saat Ardi ingin mengetahui cerita tentang kosan itu, Mas Reja pun seperti enggan untuk menceritakannya dan dia beralasan untuk pergi ke kamarnya karena ada tugas dan Ardi pun tidak memaksa guys dan ya sudah akhirnya Mas Reja pun meninggalkan Ardi dan di hari kedua, hari ketiga, hari keempat hingga hari ketujuh itu Ardi mengalami hal yang sama gitu guys, yaitu terbangun di jam 2 pagi dan mencium aroma amis dari kamarnya. Tapi tidak ada apapun, dia sudah cek seluruh kamarnya namun tidak ada bangkai tikus atau cicak, itu tidak ada guys. Jadi ya dia memutuskan untuk mengabaikan aroma-aroma amis itu dan terbangun jam 2 itu karena kedinginan, dia mengabaikan itu. Hingga suatu hari dia pun karena tugas yang sangat banyak, dia dia pun kayak mengerjakan tugas gitu guys. Jadi kayak lembur, jadi kayak begadang gitu hingga pukul jam 1. Namun di saat jam 1.13 itu di atap kamarnya itu berisik banget gitu guys, kayak ada suara langkah kaki atau enggak kursi yang digeret atau meja yang digeret dan itu sering terjadi di jam 1.13 saat Ardi begadang, selalu aja terdengar suara-suara seperti itu. Jadi di saat kalau Ardi tidak mengerjakan tugas, Ardi terbangun di jam 2 pagi. Tapi di saat Ardi begadang mengerjakan tugas, selalu ada suara-suara aneh di jam 1.13. Dan Ardi pun emosinya juga agak kurang stabil guys, mungkin karena tidurnya kurang gitu ya guys. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari Pak Sulaiman dan tepatnya itu sudah 1 bulan Ardi mengalami hal kejadian itu guys. Jadi sudah sebulan dia di kosan itu dan mengalami hal yang sama terus menerus. Dia bangun jam 2 pagi atau di saat dia begadang dia mendengar suara-suara aneh, suara berisik di jam 1.13. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari Pak Sulaiman dan ingin mencari tahu tentang kejadian di kosan tersebut. Akhirnya dengan desakannya Ardi, Pak Sulaiman pun menceritakan seluruh kejadian yang ada di kosan tersebut. Jadi ternyata di dalam kosannya itu sebelumnya yang Mas Reja cerita itu terakhir itu tahun 2017 ternyata sinkron guys dengan Pak Sulaiman. Jadi ternyata yang ngekos di kamar 05 itu adalah seorang wanita yang kita sebut aja ya namanya itu Intan ya. Kita sebut aja namanya Intan. Jadi dia tuh sosok wanita yang sangat-sangat pendiam hingga suatu ketika entah gimana jadi tuh Intan itu benar-benar tidak keluar-keluar kamar guys dan akhirnya ibu kos pun ingin mencari tahu karena ada aroma tidak enak di dalam kosannya dan saat dia mencari tahu dan membuka kamar 05 itu ternyata Intan sedang gitu guys. Maaf ya guys, ini nggak di itu karena kebijakan YouTube. Ya karena terus ya semenjak itulah kosan 05 itu tidak terpakai gitu guys. Karena ya mungkin karena menyebar dan Ardi pun tidak mengetahui makanya dia mau ngekos di situ. Tapi kalau orang-orang yang lain dia tidak mau ngekos di situ karena takut akan diganggu oleh sosok Intan. Ardi pun agak sebenarnya terdiam gitu guys, terdiam karena kok dia baru mengetahui kisah ini, kenapa kok nggak dikasih tahu dari sebelumnya bahwa kamar itu bekas orang yang sudah
gitu. Dan Mas Sulaiman pun kembali bercerita tentang kamar yang di atas itu ternyata kosong, guys. Ardi pun terkejut. Padahal dia setiap jam 1.13 selalu mendengar orang yang beraktivitas di atas, entah itu menggeret kursi, menggeret meja, atau langkah kaki. Tapi Pak Sulaiman pun mengajak Ardi ke lantai atas dan membuka kamarnya itu, dan benar saja guys, kosong. Dan ternyata di kamar atas pun sama gitu guys. Terjadi mahasiswa yang nggak tahu gimana, depresi atau gimana, nggak, kurang tahu Pak Sulaiman, dan dia juga gitu guys. Anehnya guys, di kamar atas itu ada bercakan-bercakan merah, namun saat di chat tidak bisa gitu guys. Jadi udah dicat tapi kembali merah lagi, sudah dicat kembali merah lagi, dan akhirnya Bu Kos pun memutuskan untuk tidak menyewakan kamar yang ada di atas itu gitu guys. Dan Ardi pun sempet bingung gitu guys, bingungnya dia ketakutan, sangat ketakutan, tapi dia juga takut gitu, uangnya juga kan sudah dia berikan ke ibu kosnya selama 6 bulan, dan dia di situ masih harus berada di situ selama 5 bulan karena sayang gitu ya kan guys uangnya. Dan dia juga nggak bisa seenaknya pindah begitu saja karena sudah ada perjanjian itu, kalau misalkan dia pindah dan misalkan dia angkat kaki dari situ, uangnya tidak bisa dikembalikan lagi gitu guys. Dan akhirnya Ardi pun menutup mata kembali gitu guys, menutup mata karena oh ya sudah, dia berpikir oh karena tidak pernah ditampakkan wujud apapun, hanya gangguan-gangguan saja. Dan akhirnya malamnya Ardi pun memimpikan guys, bener-bener mimpi, dia dia kira tuh kayak bener-bener nyata gitu loh guys. Jadi dia mimpi dia berada bukan di kamarnya tapi berada di kamar atas, berada di kamar atas, dan ada wanita yang sedang menunggu dia dan kayak mengulurkan tangannya gitu guys ke dia. Dia mengulurkan tangan, tapi saat Ardi hendak mengulurkan tangannya kembali, tiba-tiba Ardi itu terbangun di jam 2 pagi. Begitu terus guys selama kurang lebih 7 harian. Selama 7 harian, mimpinya berulang seperti itu, dan benar-benar emosi Ardi tuh agak-agak kurang stabil gitu guys. Ardi pun merasakan karena dia bukan tipe orang yang suka marah-marah gitu guys. Dia tuh tipe orang yang ramah, yang periang gitu. Dia nggak pernah gitu marah-marah. Tapi semenjak dia ngekos itu entah bagaimana dia tuh kayak selalu emosinya tuh kurang stabil gitu. Sering marah-marah, entah baik ke temennya, entah baik ke siapapun yang ngusik dia, dia marahnya tuh bener-bener marah gitu guys. Hingga suatu hari dia tidak dimimpikan oleh mimpi itu guys. Dia tidak dimimpikan oleh wanita itu yang mengulurkan tangan, dia tidak memimpikan itu. Tapi saat dia membukakan matanya di jam 2 pagi, badannya tiba-tiba kaku. Tiba-tiba kaku, tiba-tiba kayak bener-bener kaku gitu guys, kaku. Dan dia melihat kayak sisi pojok kamarnya, dan ternyata tuh ada wanita gitu guys, ada wanita yang tapi tidak napak gitu, tidak napak. Dan saat dia lihat ternyata wanita itu sedang gitu guys, dia pengen lari tapi tuh badannya tuh kaku, dia pengen lari, dia pengen itu, tapi entah gimana badannya tuh kaku. Dan hingga dia tuh kayak si cewek itu memutarkan memutarkan apa kepalanya ke arah dia, dan Ade pun melihat wanita itu tuh sama persis dengan mimpinya saat di kamar atas gitu guys. Tiba-tiba perempuan itu matanya tiba-tiba tuh hilang gitu loh guys, hilang. Dan ininya tuh kayak lebar gitu guys sampai ke apa, ke kuping gitu guys, bibirnya.
gitu. Ardi pun langsung mau mejemin mata juga susah gitu guys. Pejemin mata tuh susah. Akhirnya di dalam hati dia baca surat Yasin berkali-kali hingga benar-benar mungkin karena saking gak kuatnya atau gimana ya guys, dia tiba-tiba kayak pingsan gitu guys. Jadi sambil baca-baca surat Yasin dalam hatinya, dia tuh tiba-tiba pingsan. Dan tiba-tiba saat dia bangun tuh sudah siang gitu guys. Dan saat sudah siang, Ardi memutuskan untuk langsung pindah dari kosan itu. Dia pindah dari kosan itu, akhirnya dia menelpon temennya, temen kampusnya untuk nginap gitu guys. Akhirnya ya semua barang-barangnya di hari itu juga dia nggak mau tinggal. Jadi biar udahlah 5 bulan hangus aja uangnya gitu guys. Jadi dia nggak mau udah sayang 5 bulan, nggak, langsung dia hari itu juga dia langsung pindah. Dan yang bikin merindingnya lagi guys, yang bikin merindingnya lagi di saat udah semua udah mau pindah gitu guys, dan dia mau menutup pintunya, tiba-tiba ada seorang wanita yang membisikkan, baru aja kamu mau jadi temen aku gitu guys. Merinding gak sih? Kayak cewek itu kayak mengharapkan ada temen gitu loh guys. Dan singkat ceritanya gitu ya guys, sekitar 2-3 tahun eh Ardi tuh bertemu dengan Mas Reja, akhirnya bercerita tentang kosan itu. Ternyata 6 bulan dari Ardi pindah, ternyata kosan itu mengalami kebakaran guys. Mengalami kebakaran, namun tidak ada korban jiwa, alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa. Tapi sampai detik ini itu masih tanah kosong guys. Jadi benar-benar masih tanah kosong, jadi nggak dibangun sama siapapun, nggak dibangun. Dan eh dengar-dengar ceritanya, misalkan dia di tanah itu ditanamin apapun itu nggak bisa itu guys, nggak bisa numbuh gitu guys. Jadi benar-benar ya udah tanah kosong terbengkalai gitu guys. Oke, mungkin cukup sekian kisah dari Ardi. Mungkin kalian yang ingin bercerita horor atau mencerita kisah hidupnya, kisah mistis-mistisnya, bisa langsung chat ke email aku. Nanti aku taruh di description box. Mungkin cukup sekian video dari aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. See you next video and bye bye.